Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arya Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadila Rosa Fitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi biokimia terkait pencernaan makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia. 2. Carilah gambar-gambar terkait materi di internet. 3. Jelaskan materi mengenai proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia. Dan 4. Edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Bahan atau objek. Adapun objek yang kami gunakan pada video kali ini adalah skema proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh, skema proses pencernaan protein dalam tubuh, dan skema proses pencernaan lemak dalam tubuh. Makhluk hidup memerlukan energi untuk pemeliharaan, pertumbuhan, reproduksi, dan juga untuk bekerja. Untuk hampir semua makhluk hidup, energi berasal dari makanan yang diperoleh secara langsung atau secara tidak langsung dari tumbuhan. Metabolisme adalah suatu istilah yang umum yang mengacu pada penjumlahan dari semua perubahan tenaga biologi dan bahan. Bahan makanan yang kita makan belum dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh, manakala makanan tersebut belum mengalami proses pencernaan, kecuali air, vitamin, dan juga mineral. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup mempunyai sistem pencernaan makanannya masing-masing. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, dan yang terakhir adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang terjadi di dalam anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan juga mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul ataupun partikel-partikel makanan, yakni seperti glukosa, asam lemak, dan juga asam amino yang siap untuk diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan juga digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme. Berikut merupakan skema pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid dalam tubuh. Yang pertama, pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Dimulai dari pati atau karbohidrat yang dicerna, kemudian gula diserap dan diubah menjadi glukosa yang mana akan digunakan proses oksidasi dan respirasi sehingga menghasilkan energi. Kemudian glukosa juga diubah menjadi glikogen yang mana akan disimpan di hati dan otot. Sementara itu, apabila diubah menjadi lemak, dia akan disimpan di perut, di sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Proses pencernaan protein dalam tubuh dimulai dari protein yang dihancurkan, yang mana air dan enzim itu berfungsi untuk melarutkan makanan, kemudian menghasilkan kim, lalu molekul protein itu dipecah oleh enzim pepsin, kemudian dipecah oleh enzim erepsin, sehingga menghasilkan asam amino, yang mana akan dibagi menjadi 2 jalur. Untuk yang pertama yaitu jalur asam amino yang diserap jonjot usus langsung dapat diserap menurut fungsi protein, kemudian menghasilkan NH dan juga senyawa organik yang akan dikeluarkan oleh ginjal dan menghasilkan urea dan juga amonia. Selanjutnya, jalur yang kedua, asam amino dideaminasi dalam hati, kemudian menghasilkan asam keto sehingga terjadilah siklus asam keto.
terakhir yaitu pencernaan lemak dalam tubuh, dimulai dari makanan besar, dalam hal ini berupa lemak yang dihancurkan sehingga menghasilkan gumpalan besar yang akan dihancurkan oleh empedu. Kemudian ini menghasilkan molekul lemak, kemudian diuraikan oleh lipase dan menghasilkan molekul asam lemak, sehingga terbentuklah molekul gliserol, kemudian diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, di mana senyawa ini akan dibawa darah ke jaringan atau organ dihidrolisis lagi, yang mana sebagian besar akan disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk H2O dan juga paru-paru dalam bentuk CO2. Pembahasan. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksida menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis, serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksilpeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin, yaitu gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening menuju ke usus dan menuju lagi ke pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangka kiri, lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot ataupun glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Kesimpulan, pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Di dalam pencernaan makanan, pastinya ada sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses pencernaan makanan. Sistem organ ini disebut dengan sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia itu dimulai dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga yang terakhir anus. Pencernaan makanan yang kami bahas pada pertemuan kali ini adalah pencernaan makanan terhadap 3 komponen penyusun biomolekul, yaitu pencernaan makanan berupa karbohidrat, protein, dan juga lipid. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.